كلنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pembahasan kita pada hari ini, kita akan memulai pembahasan pada matan tajwid As-Salsabil Asy-Syafi fi ilmi tajwid, karangan Asy-Syaikh Utsman bin Sulaiman Murad bin Ali Agha. Beliau berkata pada pembukaannya, wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bada'tu bilhamdi wa bis salati ala nabiyyi wa alihil hudati wa ba'du khudnat man ataka jayyidan yahdika in aradta an tujawwida samaituhu bis-salsabil syafi fahuwa litajwidil qur'ani kafi. Di sini disebutkan bada'tu, aku memulainya. Sebelum dalam buku yang kita pegang ini bukan terjemahan saya, ini sepenuhnya bukan terjemahan, tapi kandungan bait. Karena di sini kalau diartikan tidak sepenuhnya bermakna artinya, atau bisa disebut terjemah tafsiriyah, bukan terjemah nazaman. Bada'tu, aku memulai. Jadi kita harus mencari siapa yang memulai. Kalau matan Tuhfatul Atfal disebut Sulaiman Jamzuri. Kalau matan Jazari disebut Muhammad Ibnul Jazari. Di sini juga disebut bada'tu, tapi menggunakan dhamir. Dhamir di sini pengganti orang. Karena dhamir itu ada dhamir ghaib, bada'a, berarti ada yang memulai. Bada'a, bada'u. Ada yang memulai. Berarti itu dhamir ghaib. Di sini pakai dhamir mutakallim. Dhamir yang menunjukkan kepada pembicara. Bada'tu, aku memulai. Siapa yang akunya ini kita terus cari. Ternyata yang akunya ini bernama Asy-Syaikh Sulaiman bin Sulaiman, Asy-Syaikh Utsman bin Sulaiman Murad Ali Agha. Beliau dilahirkan di kampung yang bernama Malawi. Tahun 1316 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1898 Masehi. Daripada orang tua yang berkebangsaan Turki, di mana bapaknya ini merupakan komandan orang-orang Turki yang berada di Mesir. Yang berada daerah Mesir. Daerah Sa'id bagian utara. Ada kampung namanya Sa'id. Dia berada menjadi komandan di bagian apanya? Utaranya.
Jadi komandan pasukan, anaknya juga bisa menjadi ulama. Jadi ulama itu nggak harus diwariskan daripada bapak. Nah, ini komandan, pemimpin pasukan, anaknya menjadi ulama. Nah, jadi bisa saja orang biasa, anaknya menjadi ulama. Nah, yang penting belajar dengan baik. Nah, kemudian dia menghafal Al-Quran pada waktu masih kecil. Setelah ia dewasa, ia masuk ke perguruan tinggi Universitas Al-Azhar. Nah, jadi selesai di Al-Azhar, ia diangkat menjadi muqri. Nah, artinya pengajar di Masjid As-Sultan Abil Ala, letaknya juga di Mesir. Nah, pengajar Syekhul Muqri. Berarti beliau berkebangsaan Turki asalnya, kemudian lahir dan besar di Mesir, lulus Al-Azhar. Al-Azhar itu dia adalah akidahnya Asy'ari, kemudian fikihnya mengakui 4 mazhab, karena di Azhar itu diajarkan 4 mazhab sesuai dengan daerah masing-masing. Kalau Indonesia bagian selatan, itu masuknya Syafi'i, karena kita pelajari Fathul Mu'in, pengarangnya dari mana? India bagian selatan. Nah, itu mazhabnya Syafi'i. Jadi ada khusus kelas untuk bermazhab Syafi'i. Dari mana orang Indonesia masuk di situ? Ada khusus kelas bermazhab Hambali. Ada khusus kelas bermazhab Hanafi. Ada khusus kelas bermazhab Maliki. Dan masing-masing kelas juga mempelajari perbandingan mazhab selain mazhab yang dipelajari di wilayah negaranya. Dan saya juga termasuk jurusan syariah. Jadi qiraat ini saya pelajari di luar kampus. Kalau jurusan saya secara khusus, saya jurusan syariah. Hukum Islam. Itu jurusan saya secara khusus. Di luar kampus saya pelajari qiraat. Baik. Beliau mengajarkan Al-Quran bertahun-tahun. Sejak ditetapkan menjadi pengajar hingga wafat. Dan di antara muridnya Syekh Dr. Abdul Aziz. Syekh Dr. Abdul Aziz ini adalah guru saya. Namanya Syekh Nabil bin Muhammad bin Ali bin Ahmad. Saya berguru kepada Syekh Nabil ini. Baik, jadi itu ketersambungan perguruan. Beliau Syekh Utsman ini wafatnya sekitar usia 65 tahun, bertepatan 8 Sya'ban 1382 Hijriah, 4 Yanair Januari 1963 Masehi. Ini biografi singkat beliau. Kemudian dimulai bilhamdi. Aku mulai dengan alhamdu. Alhamdu, mengapa dimulai alhamdu? Ini merupakan penanaman akidah kepada orang-orang yang membacanya, bahwa kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengurusi urusan kita, tempat kita meminta, apapun yang kita miliki itu hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujian dengan alhamdu juga yang menyamaratakan antara pejabat dengan miskin. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan dengan kita cara bersyukur. Ucap apa? Alhamdu.
Allah SWT tidak membiarkan orang membuat caranya bersyukur masing-masing. Orang berilmu dan yang tidak berilmu sama cara syukurnya. Ucapan Alhamdulillah. Orang kaya, orang tidak kaya sama cara syukurnya. Ucapin Alhamdulillah. Jadi sini Allah SWT memberikan kita semua makhluk ini sama. Baik. Alhamdulillah juga ucapan yang dimana pujian ini hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita memujinya dengan cara yang Allah pilih, bukan cara yang kita pilih. Alhamdulillah. Allah juga yang memberikan kita inisiatif untuk mengarang, untuk bekerja, untuk beramal, memberikan kita kekuatan. Itu juga dari Allah. Maka kita pergunakan itu dengan mensyukuri apa yang menjadi pemberian Allah. Maka dia di sini mengatakan Alhamdulillah. Karena inspirasi untuk menulis dari mana? Dari Allah. Dia menulis pakai kekuatan siapa? Kekuatan dia pemberian Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Makanya di pertama kita kuatkan akidah. Kita sandarkan apa yang kita punya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita punya ilmu yang banyak. Inilah ilmu saya, inilah saya profesor, doktor misalnya. Ilmu yang kita miliki kita titipan Allah. Maka ketika di sini ulama besar menulis, ia mulai dengan apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Itu mendasari bahwa segala yang ada dari kita, punyaan kita hanya titipan Allah. Kita punya ilmu, titipan Allah. Punya harta, titipan Allah. Baik. Kemudian, ini juga berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdilillah fahuwa ajdam. Segala perkara yang baik, yang produktif, yang bernilai, yang tidak dimulai dengan basmalah, tidak dimulai dengan alhamdulillah, la yubda'u fihi bilhamdi lillah fahuwa ajdam, makanya terputus daripada keberkahan. Maka di sini ia mengharapkan keberkahan dengan memulai apa? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah bukan hanya diucapkan di akhir, di awal juga. Baik. Mengikut juga kepada Al-Quran. Karena Al-Quran salah satu ayatnya adalah alhamdulillah. Dalam riwayat yang kita pakai, bismillah sebagai ayat pertama. Ada juga riwayat yang lain, alhamdulillah sebagai ayat pertama. Jadi ini mengikut kepada Al-Quran yang dimulai dengan kata alhamdulillah. Baik. Kemudian wabis salati ala nabiyyi wa alihil hudati. Dan dimulai pula dengan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersalawat. Apa perintahnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Itu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus kepada Nabi kita. Tidak diberikan kepada Nabi Adam, tidak diberikan sampai kepada Nabi Isa, hanya diberikan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala, curahan rahmatnya, limpahan kasih sayangnya, curahan nikmatnya. Salawat malaikat bagaimana? Permohonan ampunnya, permohonan doanya. Salawat kita ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Atau Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Karena di sini perintah ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman bersalawatlah atas Nabi wasallimu taslima dan ucapkanlah salam penghormatan. Nah, di sini dalam nawaban ini tidak ada lafaz salamnya. Hanya ada lafaz salatnya saja. Wabis salati, enggak ada wabis salami. Bagaimana hukumnya? Boleh enggak? Hanya mengucapkan salawat tanpa salam. Ulama mengatakan itu boleh-boleh saja, tapi tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna? Karena dalam ayatnya disebutkan juga ucapan salam, bukan hanya salawat. Kemudian dalil yang mendasari kebolehannya yang lain, sebuah riwayat. Apa riwayatnya? Di sini disebutkan sebagaimana yang kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud. Jadi guru saya, Syekh Abdul Hadi Al-Khorsa, membolehkan saya mengucapkan saya meriwayatkan hadis ini bersambung kepada Abu Dawud. Itu tulis dalam selebaran yang diberikan kepada saya dan ada murid-murid yang lain. Itu boleh mengatakan arwi hadal hadis muttasilan ila Abi Dawud. Saya meriwayatkan hadis ini bersambung kepada Abu Dawud, pengarang Sunan Abu Dawud dan hadis-hadis yang lainnya. Ini bukan kesombongan, hanya mengucapkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, an Abdurrahman bin Bujaidin, daripada Abdurrahman bin Bujaidin, an jaddatihi, daripada neneknya Ummi Bujaidin, wa kanat min man baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neneknya ini namanya digelari Ummu Bujaid, ia termasuk orang yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, salli alayya, ya Rasulullah bersalawatlah kepada aku atau doakanlah aku. Wa ala zauji, begitu juga pada suamiku. Sallallahu alaika, semoga Allah melimpahkan salawatnya kepadamu. Ummu Bujaid ini tidak mengucapkan salam, hanya mengucapkan sallallahu alaika, semoga Allah melimpahkan salawatnya padamu. Menunjukkan kebolehan, karena Nabi tidak mengatakan kepadanya sambungkan dengan salam. Dan dia mengatakan di hadapan Nabi SAW. Berarti menunjukkan bahwa bolehnya hanya mengucapkan salam saja. Tapi tidak sempurna kalau tidak ada salamnya. Tapi kalau kebolehan boleh-boleh saja. Di situ disebutkan faqala, maka Nabi berkata sallallahu alaika wa ala zaujik, semoga Allah melimpahkan salawat kepadamu dan suami kamu. Baik. Kemudian wa alihi, dan keluarganya. Keluarga di sini bisa kata al di sini bisa bermakna ahlun, keluarga. Bisa juga bermakna sahabat. Bisa juga bermakna atba, pengikut. Nanti kita jelaskan argumentasinya masing-masing. Kalau kita katakan al sebagai makna ahlun, keluarga, maka Nabi ketika sahabat bertanya mengenai cara bersalawat kepada Nabi, Nabi SAW mengajarkan kepadanya, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Berarti disebutkan siapa? Keluarganya. Ali Muhammad, keluarga Muhammad. Kalau bermakna atba, pengikut, salah satu ulama bahasa yang bernama Al-Jauhari
dalam kitab Sihahnya Kamus Bahasa Arab mengatakan alur rajuli, al seorang laki-laki, ahluhu itu keluarganya, wa iyaluhu sama keluarga juga, wa aluhu aidan, dan termasuk makna alu atba'uhu pengikutnya. Itu dasarnya dalam Al-Quran, wa najjainakum min ali Fir'aun. Dan ingatlah tatkala kami selamatkan kamu daripada al Fir'aun. Itu adalah tentara-tentara Fir'aun. Berarti di sini adalah pengikut kan? Nah, pengikut namanya atba'. Atau dalam ayat lain disebutkan wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan pada hari kiamat Allah SWT mengatakan adkhilu, masukkanlah ke dalam neraka siapa? Ali Fir'aun. Adkhilu ala Fir'aun. Siapa yang termasuk di sini? Istri nggak masuk. Istrinya masuk surga. Berarti yang dimaksud di sini al siapa? Pengikut-pengikutnya. Maka di sini istrinya masuk surga, nggak masuk neraka istrinya. Istrinya diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata al bisa bermakna pengikut. Kemudian kata al juga bisa bermakna suhbah, sahabat. Itu disebutkan oleh ulama yang bergelar sultanul ulama. Masya Allah ini. Ulama yang digelari sultanul ulama. Pemimpinnya para ulama, sultannya para ulama. Siapa itu? Izzuddin bin Abdussalam. Fi tafsiril Quran, dalam kitab tafsir Al-Quran disebutkan di situ alur rajuli, alnya seorang rajul, humul ladina ta'ulu umuruhum ilaihi, orang yang urusi perkara-perkaranya, yang perkara-perkaranya balik kepada dia yang menjadi pengurusnya. Fi nasabin, baik dalam nasab. Artinya kalau nasab sudah keluarga. Anak, bapak itu kan nasab namanya. Ponakan juga nasab. Au suhbatin. Di sini sebut suhbah. Dia bedakan antara nasab dan suhbah. Berarti mengurus juga sahabat-sahabat, termasuk kan? Ya termasuk. Wal al wal ahli sawaun. Kata al dan ahli bisa bermakna sama. Baik, itu bermakna al. Kemudian al-hudati. Siapa yang dimaksud al-hudati di sini? Al-hudati di sini adalah yang beri petunjuk. Kita bisa sifati Nabi SAW di sini alan nabi al-hudati, bersalawat atas Nabi yang memberi petunjuk. Apa dalilnya? Itu disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar membawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Berarti kita nggak boleh ragu pada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Nabi benar-benar menjadi petunjuk kepada jalan kebenaran. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kemudian kata al-hudati juga bisa sifat kepada Ali. Wa alihil hudati, keluarganya yang menjadi pemberi petunjuk. Al yang menjadi petunjuk. Ini kan sifat mausuf. Alihi al-hudati. Kalau dhamirnya di sini bisa mengganti al. Wa alihil hudati. Berarti kalau kita maknakan al disifati dengan al-hudati, bisa kembali kepada siapa? Sahabat. Bisa kembali kepada pengikut. Bisa kembali kepada keluarga. Sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa al itu bisa bermakna keluarga, bisa bermakna pengikut, bisa bermakna sahabat. Ada dalilnya? Ada. Santai dulu. Baik.
Yang pertama, dalil kepada kalau kita maknakan ahlu bait, keluarga Nabi SAW, itu bisa mau petunduk. Rawahu Tirmidzi, kami riwayatkan dengan sanad bersambung kepada Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu, an Zaid bin Arqam, dari sahabat Zaid bin Arqam qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di. Sungguhnya aku meninggalkan kepada kalian, apabila kalian berpegang teguh kepada apa yang aku tinggalkan ini, kalian tidak akan pernah sesat setelah aku. Ahaduhuma a'dhamu minal akhar. Salah satunya lebih besar daripada yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, kitabullah hablun mamdudun minas sama'i ilal ardi. Kitab Allah merupakan tali yang terjulur dari langit ke bumi. Apa itu kitab Allah? Al-Quran. Ini yang disebutkan adalah Al-Quran. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran, tidak akan sesat, insyaAllah. Apa yang kedua? Disebutkan yang kedua, wa itrati ahli baiti. Keluargaku ahli baiti. Ahli baiti di sini ada penguat. Keturunanku ahli baiti. Keluargaku ahli baiti. Karena disebut dengan rumahnya juga. Berarti anak-anak keturunannya. Ini menunjukkan bahwa keluarga Nabi SAW juga bisa memberi petunjuk dengan berdasarkan hadis ini. Baik, itu keluarga. Berikutnya sahabat. Bisa juga petunjuk? Iya, bisa. Sahabat juga membawa petunjuk. Apa dalilnya? Disebutkan dengan hadis yang kami riwayatkan bersambung kepada Imam Ahmad dan Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina. Berpegang teguhlah kepada sunnahku. Petunjuk Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang terpetunjuki. Tamassaku biha. Berpegang teguhlah kepadanya. Wa'addu 'alaiha bin nawajiw. Wa'addu 'alaiha, gigitlah dengan gigi geraham. Artinya di sini penguat bahwa kalau kita berpedoman kepada apa yang dibawa khulafa ar-rasyidin, artinya sahabat di sini kan sahabat Nabi kan? Maka kita sudah insyaallah berada dalam ajaran yang lurus. Ajaran yang benar. Bagaimana kalau kita maknai di sini dengan umat Nabi SAW? Ya bisa juga. Apa dalilnya? Tunggu dulu. Kita buka dulu. Baik. Disebutkan Nabi SAW bersabda, fawallahi la'ayyahdiyallahu bika rajulan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'ami. Artinya, maka demi Allah, Allah memberikan petunjuk seseorang melalui diri kamu, itu lebih baik bagimu daripada humrun na'ami, unta merah. Unta merah di sini mengapa disebut unta merah? Karena unta merah di zaman Nabi SAW kendaraan yang paling mahal. Yang paling mahal, yang dimiliki oleh orang kaya. Kalau apa kira-kira kendaraan paling mahal di zaman kita ini? Baik. Itu tergantung ya. Kalau kita samakan kendaraan mahal zaman itu lah unta merah, kepemilikan yang paling bagus. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, melalui kita Allah memberikan petunjuk kepada orang. Melalui siapa? Bisa menjadi ulama. Karena ulama itu merupakan apa? Pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama'u warasatul anbiya. Maka balik ke situ. Maka itu masuk umatnya apa? Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membawa
petunjuk. Dan berdasarkan apa? Hadis ini. Baik. Ini habis pemaknaan bait pertama. Sudah setengah jam, nggak apa-apa lebih ya. Wa ba'du khudh nazman ataka jayyidan yahdika in aratta an tujawwida. Wa ba'du, setelah beliau tadi membuka, ini kata memisahkan pembuka dan setelahnya. Wa ba'du, setelah yang tadi, setelah dibuka, apa maksudnya daripada nazaman yang disebutkan? Khudh nazman, pelajarilah nazaman ini. Ataka jayidan, nazaman yang aku buat ini merupakan sebuah nazaman yang baik. Mengapa baik? Karena merangkum Tuhfatul Atfal, merangkum Jazariyah, dan menambahkan juga pembahasan tidak ada dalam Tuhfa dan tidak ada dalam Jazariyah. Berarti ini nazaman yang mencakupi bab-bab dalam ilmu tajwid. Yahdika, dia juga mensifati nazaman ini sebagai bisa membawa kepada hidayah. Artinya di sini hidayah bermakna menuntun. In aratta an tujawwida, menuntunmu kepada bacaan Al-Quran jika engkau ingin membaca Al-Quran dengan apa? Bertajwid. Nah itu tajwid ini tartil. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata apa? At-tartilu huwa tajwidul Quran wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu adalah engkau membaca Al-Quran dengan tajwid dan mengetahui seluk beluk wakaf, berhenti, memulai. Engkau tidak. Kemudian Allah SWT sebutkan warattalnahu tartila. Kami baca Al-Quran dengan tartil. Surah Al-Furqan 32. Bukan hanya itu, Allah SWT merintahkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Warattil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil. Surah Al-Muzammil ayat 4. Kemudian dalam hadis Nabi SAW disebutkan innallaha yuhibbu ayyuqra al-Quran kama unzil. Sesungguhnya Allah SWT mencintai membaca Al-Quran itu sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Bagaimana diturunkan? Disebutkan dalam hadis riwayat an Ummi Salamata radhiyallahu taala anha berkata, annaha na'atat qira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensifati tata cara bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Mufassaratan harfan, memperjelas huruf demi huruf, baik makhrajnya, sifatnya, panjang-panjangnya, dengung-dengungnya itu semuanya jelas. Sifat lazimah maupun sifat tidak lazimah. Sifat yang berlawanan maupun sifat yang tidak berlawanan, nanti kita bahas itu. Baik. Kemudian samaituhu bisalsabil syafi fahuwa litajwidil Qurani kafi. Aku namakan nazaman ini dengan nama as-salsabil asy-syafi. As-salsabil ini disifati di sini asy-syafi, penyembuh, penyegar. Artinya apa itu as-salsabil? Salsabil ini merupakan salah satu nama mata air dalam surga. Disebutkan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Insan 18, ainan fiha tusamma salsabila. Ain, mata air, dinamakan salsabil. Jadi di sini disebutkan nazaman ini diserupakan dengan as-salsabil, mata air dalam surga. Artinya, kalau kita memahami nazaman ini dengan baik,
Menyegarkan dalam bacaan itu menjadi penyegar kita dalam membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana air surga menyegarkan badan kita. Nah, namanya tashbih. Nah, dalam ilmu balaghah. Nah. Kemudian fahuwa litajwidil Qur'ani kafi. Nah, maka nazaman ini cukup untuk mengandung seluruh bab-bab ilmu tajwid. Nah, di sini disebutkan kafi. Artinya Anda tidak usah mempelajari yang lain setelah mempelajari yang ini. Yang ini bab nazaman ini karena mencakupi seluruhnya. Baik. Kemudian bait keempat doanya beliau. Famunna bil qabuli ya Allah. Wanfa' bihi jami'a man talahu. Famunna ya Allah, karuniakanlah bil qabul, dengan penerimaan. Artinya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang ia buat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ketika Sayyidina Ibrahim salawatullahi wa ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam setelah membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana, ya Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari pekerjaan apa yang telah kami kerjakan. Itu membangun Ka'bah. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka di sini famunna bil qabuli ya Allah. Maka ya Allah, karuniakanlah dengan engkau menerima amalan ini, termasuk amal yang baik. Wanfa' bihi jami'a man talahu. Doa berikutnya yang kedua, jadikanlah nazaman ini bermanfaat bagi semua orang yang membacanya. Maka salah satu tandanya Allah Subhanahu wa taala menerima doa ini, apa tandanya? Dari zaman beliau sampai sekarang nazaman ini masih eksis dipelajari. Artinya Allah menerima doanya. Jadi kalau ada satu amalan, satu karangan yang dibuat dan karangan itu masih bermanfaat setelah generasi pengarangnya, maka salah satu ciri bahwa amalan tersebut, karya tersebut, karya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menurut ulama. Baik. Kemudian berikutnya doanya juga, waj'alhu da'iyan ilan na'imi. Jadikanlah nazaman yang aku buat ini da'iyan ilan na'im, penyeru kepada an-na'im. Apa ya? Surga. Artinya pendorong untuk masuk surga. Karena Nabi SAW menyebutkan, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safatil kiramil bararah. Orang yang mahir, yang pintar dalam membaca Al-Quran, artinya orang mahir dan pintar. Orang yang lancar, bagus bacaannya, bagus tajwidnya. Ma'as safaratil kiramil bararah. Bersama dengan para malaikat yang mulia lagi baik. Nanti da'iyan ilan na'imi. Wa khalisan liwajhikal karimi. Jadi kan juga menjadi khalisan. Apa? Yang menjadi amalan yang ikhlas untukmu. Bukan untuk mencari ketenaran. Bukan untuk dianggap sebagai ulama. Bukan untuk dianggap sebagai orang pintar. Karena ada orang yang belajar ingin dikata pintar. Ada orang belajar ingin disebut ulama.
Ada orang yang belajar untuk berdebat dengan orang bodoh. Nah, maka di sini beliau berdoa kepada Allah agar karyanya ini betul-betul menjadi ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lainnya. Bukan ingin disebut sebagai ulama, bukan disebut sebagai orang pintar, tapi hanya untuk Allah semata. Dan ini merupakan amalan hati. Nah, orang yang tidak suci hatinya mudah terasuki sifat sombong. Mudah terasuki sifat yang jelek. Ingin dipuji. Nah, ini bukan termasuk ulama yang ingin dipuji. Mengapa? Karena dia dengan karyanya itu minta kepada Allah, berdoa agar nazaman ini, karyanya ini khusus untuk menjadi apa? Menjadi amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari sifat buruk. Maka tadi diawali dengan pembelajaran akidah, dimulai dengan berpegang teguh kepada Allah dengan bilhamdilillah wa bissolati. Kemudian di tengahnya ada pelajaran mengenai hukum fikih. Apa itu? Mempelajari Al-Quran. Karena Imam Ibnul Jazari menyebutkan malam yujawwidil Qur'ana athimu. Orang yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka ia berdosa. Artinya apa? Membaca Al-Quran tanpa tajwid hukumnya haram. Itu hukum fikih. Karena dengan melakukan perbuatan yang haram, orang bisa berdosa. Bagaimana dalilnya? Tadi sudah disebutkan. Warattilil Qur'ana tartila. Allah perintahkan baca Al-Quran dengan tartil. Itu perintah. Baik. Kemudian diakhiri dengan tasawuf. Apa itu? Amalan hati. Ikhlas kepada Allah SWT. Atau orang tidak menyebut tasawuf, sama aja. Tazkiyatun nafs. Enggak ada bedanya, isinya sama. Baik. Berarti di sini pengantar nazaman ini mencakup 3 hal. Dari segi keyakinan, akidah, dari segi fikih, hukum tajwid, dari segi tasawuf atau tazkiyatun nafs, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembahasan saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan.